Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Alicia Oktavia Ramadhani dengan NIM 13 2024 0049 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Prodi Manajemen. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi tim kerja dan perilaku kelompok dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Mari kita simak bareng-bareng. Pengertian tim kerja adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, memiliki tanggung jawab bersama, dan menggabungkan keahlian yang berbeda. Selanjutnya ada ciri-ciri dari tim kerja, yaitu ada memiliki tujuan yang jelas pastinya, dan adanya pembagian tugas, saling bergantung satu sama lain pastinya, dan komunikasi yang efektif juga pastinya, dan adanya koordinasi. Kita masuk ke jenis-jenis tim kerja, yaitu ada tim formal dibentuk organisasi, tim informal terbentuk secara alami, tim proyek sementara, tim fungsional berdasarkan fungsi kerja, dan tim lintas fungsi. Kemudian ada pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah interaksi antar individu dalam suatu kelompok, mencakup sikap, tindakan, hubungan sosial, dipengaruhi oleh norma dan dinamika kelompok. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok, yaitu ada 1. Norma kelompok, kedua, kepemimpinan, dan ketiga, komunikasi, keempat, kepribadian anggota, dan kelima, ukuran kelompok. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya peran dalam tim. Di dalam suatu tim sangat penting peran ini dipakai untuk menghindari tumpang tindihnya pekerjaan. Peran dalam tim seperti yang pertama itu ada pemimpin atau leader, bukan sekedar hanya bos yang mengatur atau menyuruh-nyuruh. Tugasnya adalah menetapkan target, mengarahkan semua anggotanya agar saat. Yang kedua adalah koordinator. Ini adalah peran pertama operasional. Tugasnya mensinkronkan dan membagi porsi kerja agar adil dan memastikan tidak ada kelewat. Yang ketiga ada pelaksana. Di sini adalah ujung tombak dari tim kerja. Peran ini mengharuskan memiliki fokus yang tinggi karena membuat rencana kerja menjadi hasil karya yang nyata. Yang keempat ada pengamat. Di sini berperan sebagai pengawas yang bertugas mengkritisi ide dan memprediksi masalah sebelum benar-benar terjadi. Dan yang terakhir adalah motivator. Di sini untuk membangun kolaborasi yang solid agar tim dapat bekerja secara produktif dan mencapai tujuan bersama. Berikutnya pemilihan tim kerja. Tim kerja menciptakan selarasan di mana segala pemikiran kelompok lebih baik daripada pemikiran individu sendiri. Pemilihan tim kerja mencapai pertama kerja lebih cepat selesai dengan adanya pembagian kerja. Proses eksekusi dapat berjalan secara paralel yang menciptakan kepastian kepada waktu atau efisiensi waktu. Yang kedua itu beragam. Dengan setiap orang membawa latar belakang dan pengalaman berbeda, dapat menghasilkan berbagai ide yang baru dan inovatif. Yang ketiga saling mendukung. Manusia memiliki keterbatasan. Disinilah fungsi dari tim kerja tersebut. Dimana jika ada seseorang yang mengalami kendala, maka anggota lain akan membantunya. Yang terakhir meningkatkan kreativitas, mulai dari sesi diskusi, ide mentah dari seseorang jika diberikan bersama-sama akan menjadi ide yang matang dan lebih bagus lagi. Berikutnya peperangan dalam kerja. Meski efektif, mengelola banyak hal keluarga memiliki tantangan tersendiri. Tantangannya diantaranya yang pertama potensi konflik. Semakin banyak interaksi, semakin besar juga peluang untuk adanya benturan antara perbedaan pemikiran, ego antara anggota. Yang kedua perbedaan pemikiran. Menyatakan banyak hal dalam satu tempat itu benturan makin lama sehingga keputusan penting akan tertunda. Yang ketiga ketergantungan antara anggota. Sistem kerja tim ini menyukai rangkaian fungsi, di mana jika salah satu anggota yang terkendala atau dan sebagainya maka akan dilihat kepada anggota lainnya. Dan yang terakhir kurangi kontribusi individu. Dengan adanya kerja ini kecenderungan anggota akan masing-masing kerja karena tanggung jawabnya itu ditanggung oleh pekerja atau ditanggung bersama-sama. Berikutnya konflik dalam kerja. Konflik adalah gagalan melainkan konflik alami yang pasti terjadi di tingkat kelompok. Konflik adalah suatu kondisi ketidakselarasan dipicu oleh perbedaan persepsi, tujuan, kebutuhan dan keadaan dalam bentuk yang bebas.
Konflik itu terbagi menjadi dua, ada yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif jika fokus pada ide melalui ide sehat dan menghasilkan ide yang inovasi. Sebaliknya tidak negatif, jika konflik menyerang personal atau fisik atau pribadi seseorang, itu dapat merusak psikologistik. Pentingnya pengelolaan konflik jika dijalankan menjadi dua waktu. Konflik harus dikelola secara profesional melalui kepala agar tim bisa belajar menjadi lebih solid setelahnya dan tidak ada lagi permasalahan konflik. Penyelesaian konflik dalam kerja. Penyelesaian konflik membutuhkan emosional dan metode yang tepat agar tidak ada pihak yang merasa tersulikan. Berikut cara mengatasi konflik. Yang pertama, menjalin komunikasi terbuka, mengajak pihak yang berkonflik untuk berusaha jujur dan aman perlu disebutkan fokus pada masalah, bukan pada asumsi atau mencari kalah. Yang kedua, mendengar tepat, memahami posisi orang lain, bukan mendengar untuk mempersiapkan jawaban membantah. Yang ketiga, mencari solusi bersama, pembahasan ini ditujukan untuk memperbaiki keadaan, bukan mencari siapa yang tepat dan matinya. Yang terakhir, mediasi dengan pimpinan. Jika diskusi menunjukkan waktu, pimpinan harus menjadi orang yang objektif sebagai pihak bidang yang memberikan keputusan yang adil. Berikutnya, pentingnya komunikasi dalam kerja. Komunikasi merupakan fondasi utama yang mengikat seluruh elemen dalam tim agar dapat berjalan dengan baik. Pentingnya komunikasi yang pertama itu menjaga kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas dan terarah, memastikan bahwa instruksi diterima oleh semua orang bersama, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan kerjasama. Alur informasi yang jelas membuat anggota tahu perkembangan kerjaan saat ini, sehingga mereka bisa bergerak secara selaras. Yang ketiga, memperjelas tugas lewat komunikasi, deskripsi kerja atau job description, dan batas tanggung jawab sangat transparan sehingga tidak ada tugas yang terbengkalai karena sudah memiliki posisi masing-masing. Yang keempat, memperkuat hubungan tim. Komunikasi yang inklusif membangun rasa saling percaya. Ketika proses sudah terbangun, atmosfer kerja akan lebih nyaman dan suportif ke depannya. Tentunya kepemimpinan dalam kerja. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, namun melainkan tentang pengaruh dan tindakan nyata dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang baik itu tidak hanya bisa memerintah, namun juga bisa dapat mengarahkan anggotanya. Pemimpin bertindak sebagai kompas yang mengetahui misi tujuan ke depannya dan menjadikan langkah praktisnya dapat mudah dipahami oleh anggota lainnya. Yang kedua, motivasi. Pemimpin yang baik juga tahu cara yang mengapresiasi kerja para anggotanya sehingga dapat membangkitkan kembali semangat anggotanya dalam masa-masa sulit atau tekanan. Yang ketiga, mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang terakhir, menjaga keharmonisan kelompok, berperan sebagai penengah sekaligus membangun kultur tim agar memastikan lingkungan tetap inklusif, harmonis, bebas dari kebutuhan. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan materi ini dapat disimpulkan yang pertama, sebuah organisasi atau perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya tanpa tujuan yang solid. Yang kedua, keberhasilan tim sangat berpengaruh oleh bagaimana individu mengontrol perilakunya demi orang lain atau penting bersama. Yang ketiga, dua pilar utama yang menentukan keberhasilan tim bekerja itu yang pertama efektivitas komunikasi dan kualitas kepemimpinan, dan yang terakhir ketika kerjasama yang sinergis berhasil diciptakan, tim tersebut hanya akan mencapai target tapi juga menghasilkan